Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut belajar kita hari ini. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai teorema dasar kalkulus 1, kalkulus yang pertama. Di video kali ini kita akan lanjut dengan teorema dasar kalkulus kedua atau TDK 2 gitu ya. Di dalam TDK 2 itu mengatakan bahwa misalkan f kontinu karena terintegrasikan pada interval tertutup A sampai B dan misalkan F sebarang antiturunan dari F pada interval tertutup A sampai B, maka integral di sini ya, integral Fx dx dengan batas A sampai B itu adalah Fb dikurang Fa. F besar ya ini ya. Kalau di video sebelumnya tentang integral tentu, ini kan kita integral tentu ya. Kenapa integral tentu? Karena di sini ada batasnya yaitu A sampai B. Kalau di video sebelumnya yang berjudul tentang integral tentu, kita sudah belajar bagaimana menghitung suatu integral tentu dengan menggunakan yang namanya adalah jumlahan Riemann. Ya. Kalau di jumlah Riemann kita menghitung suatu integral tentu, kan kita partisikan dulu, kemudian kita pakai notasi sigma, kita pakai limit gitu ya. Nah sekarang di sini lebih sederhana lagi di dalam teorema dasar kalkulus yang kedua. Gitu ya, ini kita pakai teorema dasar kalkulus kedua, lebih simpel. Kita langsung saja ke contoh ya. Bagaimana penerapan teorema dasar kalkulus yang kedua. Misalkan kita punya contoh integral dengan batas 0 sampai 2, integralnya adalah 2x plus 3 dx. Nah, kita diminta untuk menghitung integralnya ini. Maka integralnya apa? Ya ini kita integralkan seperti biasa ya, integral. Ini batasnya yang diketahui adalah 0 sampai dengan 2, fungsi yang diketahui 2x plus 3 dx gitu ya. Kita integralkan. Maka integral dari 2x apa? Integral dari 2x adalah x kuadrat. Integral dari 3 apa? 3x gitu ya. Dan batasnya 0 sampai dengan 2. Nah, penggunaan teorema dasar kalkulus kedua ini adalah kita substitusikan masing-masing batasnya ke dalam fungsi ini setelah kita integralkan gitu ya. Maka kita substitusikan dulu yang atas dulu yaitu 2. Maka 2 kuadrat ditambah dengan 3 dikalikan dengan 2 dikurangi dengan 0 ya. 0 kuadrat dikurangi 3 dikalikan 0. Kan 0 ya ini ya. Maka ini kita hitung saja berarti 4 plus 6 yaitu 10. Nah ini adalah hasil integral. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, masih dengan penerapan teorema dasar kalkulus yang kedua. Misalkan di sini kita diminta untuk mencari suatu integral tertentu ya. Dengan batasnya di sini adalah 1 sampai 4. Di sini fungsi yang diketahui adalah 1/w kuadrat dw. Maka apa sih hasilnya ini? Kita menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua. Ya, kalau kita menggunakan teorema dasar kalkulus kedua, kita tidak perlu menggunakan yang namanya adalah jumlahan Riemann gitu ya. Oke, nah berarti kita integralkan, berarti 1 sampai 4 1/w kuadrat dw. 1/w kuadrat itu kan kita bisa ubah menjadi w pangkat negatif 2 gitu ya, dw. Nah, w pangkat negatif 2 itu kalau diintegralkan menjadi apa? W pangkat negatif 1 gitu ya, kan pangkatnya bertambah 1 gitu ya. Maka di sini 1 per negatif 1 kan berarti negatif 1 gitu ya. Negatif 1 W pangkat negatif 1 dengan batasnya tadi 1 sampai 4. Nah ini kita substitusikan seperti biasa. Ini berarti kita menerapkan teorema dasar kalkulus kedua. Berarti negatif 4 pangkat negatif 1. Negatif 4 pangkat negatif 1 itu kan artinya 1/4 ya, 1/4 dikurangi dengan negatif W pangkat negatif 1-nya. Negatif disubstitusikan ke 1, berarti dikurangi dengan negatif 1, kan gitu ya. Oke, sehingga di sini menjadi negatif 1/4 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 3/4 gitu ya. Untuk
teorema dasar kalkulus yang kedua lebih simpel, tinggal mensubstitusikan saja batas-batasnya. Jadi kalau selama ini kalian menggunakan suatu integral tertentu kemudian dimasukkan batasnya, itu berarti kita menerapkan teorema dasar kalkulus kedua. Oke, seperti itu ya. Saya rasa semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya adalah aturan substitusi pada integral tak tentu ya. Sebelum kita masuk ke aturan substitusi pada integral tentu, saya akan jelaskan dulu bagaimana menggunakan aturan substitusi pada integral tak tentu. Kalau tak tentu itu di sini tidak ada batasnya gitu ya. Kalau tentu ada batasnya. Oke. Nah, aturan substitusinya itu mengatakan bahwa misalkan G itu fungsi terdiferensiasikan dan misalkan F besar adalah antiturunan dari F, maka integral F di sini ada suatu Gx, kemudian dikali dengan G aksen X, ini adalah turunan dari G ya, itu hasilnya adalah F Gx plus J. Nah, kapan sih aturan substitusi ini bisa kita gunakan dalam suatu integral? Nah, oke. Misalkan kita tadi di contoh yang pertama, kita pada saat TDK 2, tadi kita diminta untuk kita diminta untuk menghitung suatu integral 2x plus 3. Oke, kita bisa langsung hitung seperti ini. Kalau bentuknya penjumlah. Nah, kalau misalkan di sini bentuknya misalkan ini dipangkatkan dengan sesuatu, maka kita butuh yang namanya adalah aturan substitusi. Atau misalkan bentuknya adalah suatu perkalian. Ingat, perkalian dalam suatu integral itu kita tidak bisa memisahkan satu persatu, diintegralkan satu persatu, tidak boleh. Maka kita bisa memanfaatkan satu di antaranya, salah satunya bisa memanfaatkan aturan substitusi. Oke. Atau misalkan integral itu bentuknya pembagian, ya kita tidak boleh langsung membagikan. Salah satunya adalah kita kita bentuk dalam substitusi ya. Kalau itu bisa disilakan dengan menggunakan substitusi. Begitu ya, kita langsung saja coba dicontoh yang pertama untuk penggunaan aturan substitusi pada integral tak tentu. Contohnya seperti ini. Kita diminta untuk mencari integral, soalnya saya mengambil fungsi yang sama tadi yaitu 2x plus 3. Tapi di sini ada pangkatnya 9. Ya. Kalau misalkan seperti ini, kalian kan kemarin pada integral kalau per pangkat kita selesaikan dulu gitu ya, kita sederhanakan dulu gitu ya. Nah, tapi kalau pangkatnya 9 kan banyak sekali. Maka kita alternatifnya adalah bisa gunakan yang namanya adalah aturan substitusi. Maka di sini misalkan gitu ya, langkah pertama kita misalkan. Misalkan U-nya apa? Yang kita misalkan U-nya yang mana? Yang kita misalkan U-nya yang 2x plus 3. Misalkan 2x plus 3. Ya. Kalian perhatikan di sini dalam suatu integral ini variabel yang terkandung di dalamnya adalah x ya, x dx. Jadi dalam suatu integral kompak ya, kalau misalkan di sini fungsinya fungsi x, di sini juga dx, x bentuknya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita substitusikan dalam bentuk u ya, u, maka kita juga harus kompak, maka di situ harus mengandung unsur u, du gitu ya. Di sini kita sudah memisalkan u, langkah pertama. Langkah kedua, kalau kita sudah memisalkan u, berikutnya adalah kita cari du-nya apa gitu ya. Du-nya apa? Du itu turunan u gitu ya, turunan u terhadap di sini x, maka di sini kita berikan dx karena ada variabel x. Oke, turunannya apa di sini? 2x plus 3, turunannya adalah 2. Ya. 2. Kalau du-nya di sini 2 dx, maka dx-nya apa? dx-nya adalah setengah du gitu ya. Oke, nah sekarang kita tinggal substitusikan aja ke soalnya. Soalnya tadi diketahui 2x plus 3 pangkatnya adalah 9 dx. Kita substitusikan sama dengan tadi 2x plus 3 kita substitusi dengan u, maka di sini adalah u pangkat 9. Ya, terus kemudian dx-nya itu apa? dx-nya adalah setengah du, ya. Maka setengah bisa saya keluarkan di sini sesuai dengan sifat kemarin yang sudah dijelaskan ya, setengah, kemudian integral dari u pangkat 9 du. Maka menjadi setengah integral dari u pangkat 9 apa? U
pangkatnya naik 1 gitu ya. Terus kemudian depannya diberikan 1/10 plus C. Terus kemudian ini kita kembalikan lagi. Ini kan masih dalam bentuk U ya. Kita kembalikan lagi dalam bentuk X. Tadi X-nya adalah U-nya adalah 2X plus 3 ya. Kita kembalikan berarti 1 per, ini saya langsung kalikan ya, 1/20. U-nya apa? U-nya adalah berapa tadi? 2X plus 3, pangkatnya adalah 10 plus C. Gitu ya. Itu penggunaan aturan substitusi dalam suatu integral tak tentu. Saya berikan contoh lagi. Ya, misalkan begini, contoh yang kedua. Di contoh yang kedua kita diminta untuk mencari integral 4X dikali dengan, ini 4X dikali dengan 2X kuadrat plus 3, pangkatnya 9 ya. Loh, ini bentuknya integral perkalian. Ingat, pada suatu integral perkalian kalian tidak boleh mengintegralkan satu-satu. Oh, integralnya 4X itu apa? Integralnya 2X kuadrat plus 3 itu apa? Nggak boleh begitu ya. Kalau kemarin kita pelajari itu kita jabarkan dulu gitu ya. Kita selesaikan dulu, misalkan ini pangkatnya kita selesaikan dulu, pangkat 9 itu apa sih? Baru dikalikan dengan 4X. Tapi kalau seperti itu kan terlalu panjang ya, terlalu lama gitu ya. Maka kita bisa gunakan salah satunya dengan menggunakan aturan substitusi. Nah, penggunaan, ciri-ciri penggunaan pada perkalian gitu ya. Ini saya beritahu ciri-ciri pada perkalian itu kita bisa gunakan aturan substitusi. Kalian perhatikan di sini. Fungsi yang di sini adalah 2X kuadrat plus 3. Oke, dikalikan dengan 4X. 2X kuadrat plus 3 ya. Kalian perhatikan, di sini ada 2X kuadrat plus 3, ini ada 4X. Kalau kalian perhatikan, 4X itu kan hasil turunan dari 2X kuadrat plus 3. Ya, ini adalah salah satu ciri kita bisa gunakan aturan substitusi di dalamnya ya, karena salah satunya adalah turunan dari yang lainnya. Itu kita bisa gunakan seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita substitusikan dulu ya. Kalau kita mau substitusikan, maka kita misalkan apa? Misalkan U. Maka yang kita misalkan U-nya yang mana? Yang kita misalkan U-nya yang mana coba? Kalian perhatikan di sini. Kita pilih yang 2X kuadrat plus 3. Ya, yang kita misalkan dengan U-nya 2X kuadrat plus 3. Oke, kita lanjut ya. Setelah mencari memisalkan U-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan DU-nya. Ya. DU adalah turunan dari U karena di sini ada variabel X, berarti terhadap X gitu ya. DU dx ya. Turunannya apa? 2X kuadrat, turunannya adalah 4X. 3 0 ya, plus 0 kan tetap 4X. Oke. DU kita DU sudah. Kalau DU-nya adalah 4X dx, maka dx-nya apa? Dx-nya adalah 1/4X du, gitu ya. Oke. Sebenarnya bisa juga dilangsung 4dx itu sama dengan du. Nanti kan bisa diubah di sini langsung, sebenarnya bisa ya. Oke. Sehingga di sini kita tuliskan kembali soalnya adalah 4X dikali dengan 2X kuadrat plus 3 pangkat 9 dx ya. Maka di sini integral 4X-nya tetap kita tulis ya, 4X-nya. Sebenarnya bisa juga 4X dx itu kan adalah du, bisa kita ubah langsung. Di sini saya mau tunjukkan kalau misalkan kita satu persatu gitu ya, detailnya begini. Kemudian 2X kuadrat plus 3 tadi kan dimisalkan dengan U, maka ini kita tulis dengan U. Oke. Kemudian dx-nya kita ganti dengan apa? Dx-nya kita ganti dengan substitusi dengan 1/4X du. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kalian mengintegralkan, kalau kalian ingin mengintegralkan sudah disubstitusi dalam bentuk U, maka bentuknya harus kompak yaitu U du. Jika pada prosesnya nanti masih mengandung variabel X, di situ perlu kalian teliti kembali gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada 4X dikalikan dengan 1/4X, hasilnya adalah 1 ya, 1 gitu kan. Hasilnya adalah 1, maka di sini menjadi U du.
gitu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini U DU. Sudah kompak ya U DU. Artinya kalau kalian ubah dalam bentuk U, di sini harus ada DU gitu kan? Dan sudah tidak lagi mengandung unsur variabel X. Jikalau di sini masih mengandung unsur variabel X, berarti kalian perlu teliti kembali gitu ya. Sama dengan integral dari tadi ada yang ketinggalan ya, maaf. Di sini 4X dikalikan U. U-nya 2X kuadrat plus 9 kan U. Di sini ternyata ada pangkatnya 9, maka kita ubah di sini kita tambahkan dengan pangkat 9. Ini juga pangkat 9 karena di soalnya ada pangkat 9. Oke, tadi maaf ya ketinggalan. Nah, sekarang kita integralkan. U pangkat 9 itu integralnya adalah U pangkat 10 naik 1 tingkat per 1/10 gitu kan? Ya, plus C. Nah, sekarang kita kembalikan ke dalam bentuk awalnya, yaitu dalam bentuk X. X-nya tadi kita misalkan dengan U-nya tadi kita misalkan dengan 2X kuadrat plus 3. Maka kita kembalikan dalam bentuk X 2X kuadrat plus 3. Pangkatnya adalah 10 plus C. Gitu ya. Ini adalah contoh soal yang kedua. Adalah penggunaan aturan substitusi untuk integral tak tentu. Lalu bagaimana penggunaan substitusi pada integral tentu? Oke, sekarang kita lanjut ya ke situ, pembahasannya di situ. Kita lanjut dengan aturan substitusi untuk integral tentu. Sebenarnya aturan substitusinya pada integral tak tentu maupun tentu itu sama ya, sama. Cuma di sini batasnya aja yang membedakan, gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk saja ke contoh. Di sini kan ini integral tentunya ya, masih sama. Misalkan G-nya mempunyai turunan kontinu pada interval AB, dan misalkan F-nya kontinu di daerah nilai G, maka integral F Gx G aksen X tadi dengan batasnya A sampai B itu sama dengan integral FU DU, batasnya di sini berubah menjadi GA sampai dengan GB. Oke, saya berikan langsung ke contohnya saja. Nah, sekarang misalkan kita punya contoh ya. Contohnya itu integral cos 3x plus pi per 2 dx. Di sini batasnya adalah dari 0 sampai dengan pi. Kita selesaikan dengan menggunakan substitusi. Kita misalkan U-nya dengan U-nya dimisalkan dengan yang mana? U-nya maka kita misalkan U-nya yang ini ya, yang di dalam ini 3x plus pi per 2. Ya. Langkah pertama sudah menentukan U, langkah kedua kita tentukan DU-nya. Di sini ada variabel X, maka diturunkan terhadap X. DU turunan 3X diturunkan hasilnya adalah 3. Ya, pi per 2 turunannya karena ini adalah suatu konstanta, kalau diturunkan kan 0 ya, maka turunannya DU-nya adalah 3 dx. Oke. DU 3 dx, maka dx-nya adalah apa? Kita cari dx-nya karena di sini ada dx-nya adalah sepertiga DU. Oke. Ya, pelan-pelan. Nah, sekarang kita ubah ke sini integral dengan batas 0 sampai pi per 2 cos ini 3x plus pi per 2 dx ya, dx ya ini ya, ini x ya. Nah, oke, sama dengan apa? Integral. Ini tadi kita misalkan dengan U, 3x plus 2, 3x plus pi per 2 kan kita misalkan U, maka di sini menjadi cos U, gitu kan ya. Nah, dx-nya apa? Dx-nya adalah sepertiga DU, gitu kan? Sepertiga DU. Sepertiganya kita pindah ke depan. Maka di sini sepertiga integral cos U DU. Nah, masalahnya di sini adalah kalau misalkan kalian di sini kan batas ini, kalian perhatikan di sini. Ini awal mulanya bentuknya adalah X ya. Awal mulanya bentuknya X, komponen yang di dalam komponen semuanya mengandung unsur X ya. Ini X dx, maka batas yang dimiliki di sini juga batas punyanya X. Oke. Nah, padahal di sini kita sudah mensubstitusi dalam bentuk U DU. Maka batas yang digunakan tidak lagi batas 0 sampai dengan pi per 2 kalau kita buat dalam bentuk U. Tapi batas yang digunakan miliknya U di sini, maka batas yang kita isikan di sini berapa? Batas yang kita isikan di sini adalah yang miliknya U. Nah, bagaimana? Begini. Ini saya tuliskan di sini ya. Ini untuk menuliskan batasnya. Di sini awal mulanya batasnya adalah 0. Maka U1 sebagai akan kita tuliskan di sini U1-nya
Untuk batasnya U itu beda lagi ya. U tadi kita misalkan dengan apa? 3x plus pi per 2. Maka x-nya di sini kan 0. X pertama 3. X pertamanya adalah 0, maka kita ganti dengan 0 plus pi per 2. Artinya U1-nya adalah pi per 2. Kita tuliskan di sini sebagai batas, yaitu pi per 2. Gitu ya. Terus kemudian batas yang miliknya U yang kedua apa? Ini adalah pi per 2 miliknya X. Kita kembalikan ke tadi permisalan 3 dikalikan dengan pi per 2 plus pi per 2. Maka hasilnya apa? 3 pi per 2 plus pi per 2 kan 4 pi per 2. Itu artinya kan 2 pi. Maka di sini kita tuliskan 2 pi. Maka batasnya itu adalah, kalau miliknya U itu adalah mulai dari pi per 2 sampai dengan 2 pi. Begitu ya. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, nah sekarang kita lanjut. Kita lanjut dengan kita integralkan sepertiga. Cos U, hasil integral dari cos U itu apa? Integralnya cos adalah sin. Ya, sin U. Oke. Batasnya, nah ini baru kita masukkan batasnya di sini tadi dari pi per 2 sampai dengan 2 pi gitu kan. Nah, ini baru kita cari dengan menggunakan teorema dasar kalkulus kedua. Gitu kan? Kita masukkan batas-batasnya tadi, maka sin U, U-nya kita substitusi dengan sin 2pi dikurangi dengan sin pi per 2. Gitu kan ya? Setengah sin 2pi sekarang berapa? Sin 2pi itu berapa? Sin 2pi adalah 0 dikurangi dengan sin pi per 2 berapa? 1. Maka di sini setengah dikalikan negatif 1 yaitu negatif setengah. Begitu ya. Oke. Terus kemudian saya berikan satu contoh lagi untuk integral tentunya ya, untuk integral tentu. Misalkan di sini saya punya ini integral batasnya dari pi sampai dengan 2pi. Di sini ada sin pangkat 3x cos x dx. Nah, ini kalian perhatikan di sini bentuknya adalah perkalian. Ingat, dalam integral yang bentuknya perkalian, kalian tidak boleh mengintegralkan satu-satu. Oh, integral sin pangkat 3 itu sin pangkat 4. Integral cos itu sin, nggak boleh satu-satu gitu. Tapi kita bisa gunakan yang namanya salah satunya menggunakan aturan substitusi. Kita misalkan dulu ya, misalkan. Nah, bisa nggak sih ini kita selesaikan dengan aturan substitusi? Pencirinya begini. Ini ada sin, ada cos. Kalian perhatikan yang pangkatnya terendah ya. Pangkatnya terendah di sini kan cos. Cos itu kemungkinan adalah hasil turunan dari sin. Oke, maka ini bisa kita coba selesaikan dengan menggunakan substitusi, gitu ya. Kita misalkan U. U-nya yang kita misalkan dengan U itu yang mana? Yang pilih yang pangkatnya tinggi, yaitu U-nya adalah sin X. Tidak sama pangkatnya loh ya. Sin X aja. U-nya sin X, langkah kedua kita cari DU-nya. Di sini ada variabel X, maka dx ya. Turunan dari sin adalah cos. Begitu ya. Cos X dx. Ya, kalau kita punya du-nya adalah cos X dx, dx-nya adalah seper cos X du. Gitu kan ya. Oke, semoga kalian bisa membedakan tulisan saya yang X dan U ya. Ini X ya. Oke. Terus kemudian kita kembalikan ke soal integral sin pangkat 3x cos x dx. Ini batasnya tadi dari pi sampai dengan 2pi. Nah, sekarang kita tuliskan di sini artinya sama dengan integral. Tadi yang dimisalkan dengan u adalah sin, ya. Maka di sini sin yang menjadi u pangkat 3 karena ada pangkatnya. Nah, sekarang di sini ada cos x dx. Cos x dx itu sebenarnya kan du. Bisa kita tuliskan langsung dengan du gitu ya, atau kita tuliskan dulu satu persatu juga boleh cos x gitu ya. Biar kalian mungkin mau satu-satu gitu ya. Kemudian dx-nya kita ubah dengan seper cos x du gitu ya. Nah, sekarang cos x dikalikan seper cos x kan 1 gitu kan. 1. Maka ini menjadi integral u pangkat 3 du gitu kan. Nah, sekarang batasnya apa? Batas yang awalnya miliknya X adalah dari pi sampai dengan 2pi. Lalu batas miliknya U apa?
batas miliknya U, saya tuliskan di sini ya. Maka U1 itu adalah tadi yang di U-nya adalah sin X, maka U1-nya adalah sin berapa? Sin Pi. Sin Pi itu berapa? Sin 180 derajat ya, 0. Oke, nah sekarang U2. U2-nya tadi sin ya, sin. Sekarang U2-nya adalah 2pi, maka di sini 2pi. Sin 2pi itu berapa? Sin 2pi juga 0 ya. Sin 2pi juga 0. Maka batasnya dari 0 sampai 0 ya. Sin pi itu 180 derajat itu 0, sin 2pi juga 0 ya. Maka di sini batasnya dari 0 sampai dengan 0 ya. 0, ternyata masih batasnya dari 0, 0, 0. Maka di sini seperempat integralnya ya, U pangkat 3 kan seperempat, U pangkat 4. Batasnya dari 0 sampai dengan 0, maka di sini hasilnya adalah kita substitusi dengan 0 gitu ya. U 0 pangkat 4 dikurangi dengan 0 pangkat 4 ya sama ya, maka di sini hasilnya adalah 0 gitu. Oke. Itu tadi tentang aturan substitusi baik pada integral tentu maupun tak tentu begitu ya. Semoga bisa dipahami.